Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya membawa kitab Fathul Izar. Mari kita lanjutkan kembali ngaos ngederes kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika ingin yang melihat kitabnya, maka bisa dilihat pada halaman keempat ya. I'lam, ketahuilah, annal maqsudal a'zama, bahwa tujuan yang terpenting minan nikahi dari kita melakukan menikah, apa itu? At-ta'abudu, adalah beribadah. Wa taqarrubu, dan mendekatkan diri kita kepada Allah, wa tiba'u sunnatur rasuli, dan juga menjalankan akan sunnahnya Rasul. Wa tahsilul waladi wan nasli, serta menghasilkan anak dan juga keturunan selanjutnya ya. Li'anna bihi baqa'al alami wa intidhamahu, karena dengan menikah maka akan tetap stabil alam ini. Wabitarkihi, dan dengan meninggalkan menikah, wa ihmalihi kharabahu wa dirasahu, maka akan rusak dan akan binasalah seluruh alam ini. Nah, jadi sedikit ya referensi yang saya bacakan di dalam kitab Fathul Izar ini. Jadi harus kita pahami dulu ya, di luar sana yang kali ini belum menikah ataupun yang sebentar lagi ingin menikah, maka harus diluruskan dulu niat di dalam hati kita ini bahwa nikah itu mempunyai tujuan yang begitu agung sekali, bahwa nikah itu memiliki tujuan yang begitu mulia sekali. Jangan kita berpikir bahwa menikah itu adalah seremonial, karena pada zaman sekarang orang itu banyak berpikir bahwa ya menikah itu hanya sebatas seremonial saja, hanya sebatas sebagai adat saja, sehingga kita bisa diakui oleh mata pemerintah bahwa kita itu sudah menikah sehingga sah untuk hidup bersama-sama. Bukan hanya sekedar itu saja. Bahkan tidak sedikit bagi pasangan yang mana kedua-duanya yang tidak pernah mengaji sama sekali, sehingga tidak mengetahui bahwa menikah itu adalah ibadah, sehingga ketika mendekati kepada suatu pertikahan yang difikirkannya itu hanyalah semata-mata memikirkan hanya walimatul urus saja, bagaimana walimah yang begitu mewahnya sehingga terus-terus mengumpulkan uang agar ketika walimah bisa begitu dengan wahnya, tetapi tidak terfikirkan bagaimana tujuan di dalam pertikahan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka barusan di dalam kitab Fathul Izar ini dikatakan bahwa tujuan yang paling agung di dalam menikah itu adalah at-ta'abud. Artinya ta'abud itu tentu menikah adalah ibadah. Bahkan sebelum kita menikah, kalau misalkan kita dibanding-bandingkan, sebelum kita menikah kita melaksanakan sholat fardu tanpa berjamaah, kita hanya mendapatkan satu pahala saja. Tetapi ketika kita sudah menikah maka berpuluh-puluh lipat. Sekali kita melaksanakan sholat fardu, berpuluh-puluh lipat kali pahala yang kita dapat. Bukan hanya sholat saja, ibadah yang lainnya. Ketika seorang laki-laki bekerja sebelum menikah, tentu pahalanya akan berbeda lagi ketika dia sudah mempunyai keluarga. Masya Allah. Sehingga jika orang yang sudah memahami akan keagungan dari suatu pertikahan, sudah memahami keagungan itu, maka tidak akan ada yang berani setelah melakukan menikah, na'udzubillahi min dzalik, melakukan perzinahan. Karena dia sudah memahami bahwa di dalam suatu pertikahan ada seorang istri, ada seorang suami yang begitu bisa menjadikan ladang amal ibadah yang begitu besar bagi dirinya. Kemudian barusan juga dikatakan bahwa tujuan kita menikah selain dari itu adalah wattaqarrub, agar kita menjadi semakin dekat kepada Allah. Oleh karena itu, sebelum menikah kita harus pandai-pandai mencari calon pasangan yang bisa menjadi teman untuk saling mengingatkan,
untuk saling mengingatkan, sekali lagi untuk saling berbakti, untuk meningkatkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang suami lalai di dalam melakukan ibadah, maka selalu ada seorang istri yang begitu setia mengingatkan kepada suaminya agar tidak lalai dalam melakukan ibadah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang istri yang lagi imannya merendah, imannya lagi menurun, lagi tipis imannya, sang suami maka menjadi pengingat pertama yang mengingatkan kepada istrinya, yuk kita beribadah bareng-bareng. Masya Allah, begitu indah sekali jika di dalam suatu pertikahan yang mana mempunyai dasar ilmu baik suami ataupun seorang istri, sehingga dalam dasar ilmu tersebut semakin menambah keimanan sehingga saling mengingatkan. Kemudian di dalam ini juga dikatakan wattiba'u sunnatur rasul, bahwa melakukan menikah itu adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul-rasul terdahulu. Oleh karena itu jika kita melakukan menikah, maka wattiba'ur rasul, wattiba'u sunnatur rasul, kita telah mengikuti akan sunnahnya Rasul. Wa tahsilul waladi wan nasli, serta jika kita melakukan menikah, jika Allah berkehendak kita memiliki keturunan, dan itu yang begitu sangat banyak sekali diharapkan bagi pasangan suami istri ya setelah menikah, maka ketika kita mempunyai keturunan li'anna bihi baqa'al alami wa intidhamuhu, maka akan tetap stabil seluruh alam ini ya. Karena dengan pertikahan maka kita akan mendapatkan keturunan. Mungkin ada sebagian orang yang berpikir, tanpa menikah pun aku ternyata tetap bisa kok punya anak. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti itu dikatakan anak apa dong? Kalau punya anak sebelum menikah, ya kan? Itu hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian lantas untuk apa? Jika kita sudah mempunyai keturunan, maka kata Rasulullah, uruslah uruslah anak-anak yang dititipkan oleh Allah, agar anak-anakmu kelak menjadi anak-anak yang begitu beriman sehingga semakin tersebar luas agama Islam di muka bumi ini. Itulah salah satu yang diterangkan di dalam referensi kitab Fathul Izar ini. Maka wahai di luar sana yang jika ingin menikah, mantapkan dulu tujuan kita untuk menikah itu adalah tadi apa? At-ta'abud wat-taqarrub wattiba'u sunnatur rasul. Itu adalah salah satu tujuan kita melakukan menikah. Dan mungkin ada satu lagi yang harus saya ingatkan, bahwa di dalam menikah, wahai para suami dan juga istri, jangan saling banyak menuntut. Tetapi insya Allah untuk pembahasan lebih dalam di dalam rumah tangga ini, insya Allah saya akan bahas di dalam pembahasan saya selanjutnya. Jika yang sudah menikah, jika sebelumnya belum mempunyai niat untuk bertujuan untuk ibadah, maka tak apa-apa. Sekarang kita revisi niatnya ya. Niatnya adalah apa tadi dikatakan? Wat-ta'abud, wat-taqarrub, wattiba'u sunnatur rasul. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.